Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 81. Pukul 2 siang, Westfield, London, Inggris. Lukas dan Bella berjalan sambil bergandengan tangan melihat-lihat toko perhiasan yang ada di Westfield, London. Para pengunjung juga tampak memperhatikan mereka dan tak segan memotret semua gerak-gerik yang dilakukan oleh Lukas dan Bella. Untung saja para bodyguard berada di belakang mereka sehingga Lukas merasa aman dan Bella berhenti pada salah satu toko. "Lukas, kita masuk dulu, oke?" tanya Bella yang hanya diangguki setuju oleh Lukas. Ketika mereka masuk, bos dari pemilik toko tampak antusias dan segera menjajakan barang-barang miliknya di hadapan Lukas dan Bella. Bella dan Lukas langsung melihat-lihat cincin yang ada di etalase dengan sangat teliti. Sampai Bella menunjukkan salah satu cincin kapal dan langsung menyuruh pemilik untuk mengambilnya. Pemilik tersebut langsung mengeluarkan cincin yang dipilih oleh Bella. Cincin ini keluaran terbaru yang hanya ada 3 di dunia, ucap sang pemilik toko. Bella hanya mengangguk mendengar ucapan sang pemilik dan mencoba cincin tersebut di jari manisnya. Lukas juga ikut mencoba. Lalu kedua pasangan tersebut saling menggenggam dan tertawa. "Kau suka?" tanya Lukas. Bella mengangguk dan tersenyum manis. Lukas langsung mencium kening Bella lembut dan mengelus rambut pirang Bella. "Kami pilih yang ini," ucap Lukas menatap sang pemilik. Cincin pilihan mereka langsung dibungkus oleh para pegawai dan Lukas mengeluarkan American Express Centurion Card miliknya untuk membayar cincin pernikahan mereka. Setelah itu, Lukas dan Bella berjalan sebentar mengelilingi toko dan tak sengaja mata Bella melihat Kristal berada di sebuah salon khusus wanita. "Lukas, aku kesana sebentar menjumpai Kristal," ucap Bella. "Tapi baby, aku janji akan sebentar," ucap Bella mengecup pipi Lukas dan langsung berlari memasuki salon khusus wanita tersebut. Lukas menghembuskan nafas lelah. Ia memilih duduk di salah satu bangku panjang yang ada di depan salon dan mengeluarkan ponselnya memainkan game yang disukainya. 1 jam berlalu. Lukas mengerang kesal. Ini sudah terlalu lama dari kata sebentar yang diucapkan Bella tadi. Namun bagaimanapun, ia tak berani masuk ke dalam salon. Lihat saja tulisannya di depan pintu yang sudah melarang lelaki untuk masuk. Maka Lukas hanya bisa berharap Bella cepat keluar dan ia bisa kembali bermesraan pada calon istrinya itu. Tak sengaja, mata Lukas melihat toko mainan yang ada di sebelah salon. Tersenyum lebar, Lukas bangkit dan berjalan memasuki toko mainan tersebut. Dan ketika masuk, berbagai macam mainan sudah menyambut. Mungkin membelikan mainan untuk laki tak masalah baginya. Lukas melihat-lihat mainan yang ada. Sesekali ia memegang mainan tersebut dan mencoba memainkannya, dan tak sengaja matanya jatuh pada mainan dinosaurus yang menjadi mainan favoritnya ketika kecil. Lukas tersenyum dan mengambil mainan tersebut. Di saat yang bersamaan, Bella dan Kristal keluar dari salon. "Di mana Lukas?" tanya Bella sembari mengedarkan pandangannya melihat ke sekelilingnya. Kristal mengendikan bahu tak tahu. Untung saja Kristal melihat seorang bodyguard Lukas berada di depan sebuah toko mainan. "Di sana," tunjuk Kristal. Bella langsung mengangguk dan mereka mulai berjalan mendekati sang bodyguard. "Di mana Lukas?" tanya Bella langsung. "Tuan sedang berada di dalam toko, Nyonya,"
jawab sang bodyguard. Bella mengangguk dan mereka berdua langsung memasuki toko mainan. Tak sulit mencari keberadaan Lukas. Tubuhnya yang tinggi dan rambutnya yang pirang membuat Bella langsung menemukan Lukas yang berada di salah satu lorong mainan. Dan ketika sampai di belakang Lukas, Bella langsung terdiam melihat semua gerak-gerik Lukas yang menirukan suara dinosaurus bersama dengan mainan dinosaurus di tangannya. Dan seluruh pengunjung toko termasuk orang tua dari para anak-anak juga melihat tingkah absurd Lukas. Hal ini membuat Bella malu seketika. Kristal yang berada di belakang Bella menepuk bahu Bella pelan. "Bella, apa kau yakin akan menikah dengan Lukas?" tanya Kristal serius. "Aku tak mengenalnya," ucap Bella berbalik pergi. Mendengar keributan di belakangnya, Lukas berbalik dan tersenyum. "Baby," panggil Lukas. Bella mengumpat pelan dan langsung berjalan cepat keluar dari toko, tak ingin menjadi pusat perhatian akibat tingkah konyol calon suaminya. Hari pernikahan telah tiba. Kristal berjalan memasuki kamar. Terlihat Bella duduk membelakanginya. Tangannya terlipat di depan dada. Kristal tersenyum melihat tampilan Bella yang luar biasa. "Bella, kau sudah siap?" tanya Kristal. Bella langsung berbalik dan melihat Kristal yang tersenyum padanya. "Yah, aku sudah siap," ucap Bella sembari tersenyum manis. Kristal berjalan mendekati Bella, membantu sahabatnya ini untuk berdiri. Mereka berdua saling bertatapan sambil tersenyum. "Aku senang." Kristal mengelus pipi putih Bella. "Akhirnya kau bisa bersama dengannya," ucap Kristal menahan isakan. "Jangan menangis." Bella mengelus pelan pipi Kristal ketika ia melihat setitik air mata yang sudah muncul di sudut mata Kristal. Mengangguk, Kristal menghapus pelan air matanya, membuat Bella tersenyum lebar. "Terima kasih, kau selalu di sampingku dan menemaniku. Tak bisa kubayangkan hidupku jika kau tidak di sampingku, Kristal. Aku benar-benar menyayangimu," ujar Bella tulus. Kristal tersenyum tulus. "Aku juga menyayangimu." Dan kedua sahabat itu saling memeluk satu sama lain. "Berbahagialah," ucap Kristal mengelus punggung Bella. Tak mau terlalu lama, Kristal melepaskan pelukan dan menatap Bella dengan berbinar. "Ayo, Lukas sudah menunggumu," ucap Kristal semangat, membuat Bella tertawa lebar dan melangkah pelan menuju pintu dengan bantuan Kristal. Di depan pintu, Sin tampak sudah berdiri dengan gagahnya menatap Bella dari atas hingga bawah. "Kau cantik," puji Sin yang ditanggapi Bella dengan senyum manis. "Ayo," Sin mengulurkan tangannya. Bella melepaskan genggamannya pada Kristal dan berpindah mengalungkan tangan pada lengan Sin, lalu mereka berdua mulai berjalan menuju altar pernikahan. Seluruh hadirin tampak berdiri melihat kedatangan Bella dan Sin yang mulai berjalan perlahan menuju altar. Tak jarang terdengar pujian dari beberapa tamu undangan ketika melihat Bella berjalan di depannya. "Walaupun aku tidak di sampingmu saat di altar, setidaknya aku di sampingmu menuju altar," ucap Sin membuat Bella tersenyum. "Terima kasih, Sin," ucap Bella tulus. I love you," ujar Sin menatap Bella yang kaget menatapnya. Sebagai sahabat Bella, Sin mengedipkan matanya sembari terkekeh kecil. Bella menghembuskan nafas lega mendengarnya. "I love you too, Sin," balas Bella tulus. "Lihat, mata Lukas hampir lepas melihatmu," ucap Sin ketika mereka mulai sampai pada altar pernikahan. Bella menunduk malu, membuat Sin semakin gemas. Tangannya terangkat ingin mengelus pipi merah Bella,
Namun Lukas menatapnya tajam, membuat Sin mengurungkan niatnya. "Pergilah," ucap Sin tersenyum tulus. Bella mengangguk, kakinya melangkah menaiki altar yang langsung disambut uluran tangan Lukas yang tersenyum manis melihatnya. Keduanya saling berhadapan dan berpegangan satu sama lain. Senyum kebahagiaan muncul di wajah keduanya. Lukas mulai mengucapkan janji pernikahan dengan terus menatap ke dalam netra biru yang menenggelamkannya. Kini giliran Bella yang mengucapkan janji. Hingga pada akhir Bella tersenyum diiringi dengan ucapan cinta dari Lukas. "I love you Bella Flores," ucap Lukas tulus menatap Bella. "I love you too Lukas Turn Edison," balas Bella tersenyum manis. Dan mereka berdua pun berciuman, menyalurkan kebahagiaan mereka yang meluap-luap. Seluruh hadirin juga tampak bertepuk tangan, tak terkecuali laki yang tertawa lebar di gendongan Diego melihat kedua orang tuanya akhirnya bersatu tanpa ada penghalang lagi. Dua cincin indah dipasangkan bergantian oleh Bella dan Lukas. Mereka berdua kembali tersenyum lebar dan berpelukan erat. Akhirnya mereka menjadi pasangan yang sah. Lukas benar-benar bahagia, sangat bahagia. Akhirnya ia mendapatkan belahan jiwanya secara utuh. Ya, Bella Flores menjadi miliknya sekarang dan selamanya. Setelah penantian panjang yang disertai dengan berbagai macam masalah-masalah berat, dan akhirnya Lukas sampai pada ujung. Ia benar-benar bersyukur akan hal itu. Setelah sesi pengucapan yang sakral, kini para tamu undangan mulai menyalami Lukas dan Bella secara bergantian. Senyum lebar ditunjukkan Lukas kepada para tamu yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Bella juga tersenyum manis melihat bosnya dahulu, Mrs. Dory, bersama dengan teman-teman modelnya yang datang. Mereka memeluk Bella dan mengucapkan selamat kepadanya. Dan belum itu saja, Ibu Elna pengasuhnya di panti asuhan juga datang. Lukas yang mengundangnya. Bella benar-benar tak menyangka dan langsung memeluk Ibu Elna dengan erat, menyalurkan semua kerinduan yang ia rasakan. Ibu Elna dengan lembut mengelus punggung Bella, membuat Bella tenang. Bella meminta maaf kepada Ibu Elna karena berbohong, dan untung saja Ibu Elna memaafkannya. Ia juga berpesan agar Bella menjadi istri yang baik untuk Lukas dan menjadi ibu yang baik untuk laki. Bella hanya mengangguk dan mendengar semua nasihat dari Ibu Elna dengan baik. Ia berjanji dalam hatinya agar menjadi sosok ibu yang baik untuk laki dan istri yang baik untuk Lukas. Saat ini Diego tampak bernyanyi di atas panggung dengan seriusnya. Semua orang hanyut akan suara Diego yang ternyata cukup bagus. Laki terlihat digendong oleh Damien dan Kristal di sebelahnya. Semua orang tampak benar-benar menghayati lagu yang dinyanyikan Diego. Berbeda dengan Lukas yang sibuk tersenyum mesum menatap Bella. Merasa risih, akhirnya Bella menatap Lukas. "Baby, kita akan melakukannya kan?" tanya Lukas. "Melakukan apa?" tanya Bella bingung. "Ais, membuat adik untuk laki," ucap Lukas sedikit keras, membuat beberapa pasang mata menatap mereka. "Idiot, kecilkan suaramu," maki Bella pelan, sembari menunjukkan senyum manisnya kepada para tamu, membuat para tamu kembali ke arah panggung. "Tapi aku sudah lama menahannya, baby," rengek Lukas. "Diamlah Lukas, atau kubunuh kau," ancam Bella kejam. Namun Lukas malah tersenyum jahil. "Baby, kau harus mengingat kata-kata Ibu Elna. Bella, kau harus menjadi istri yang baik untuk Lukas dan turuti semua perintahnya karena kau istrinya sekarang," ucap Lukas dengan mantap meniru ucapan Ibu Elna tadi. "Tapi tidak dengan permintaan yang itu," ucap Bella penuh penekanan. "Baby, kumohon,
rengek Lukas. "Lukas, berhenti merengek," teriak Bella kesal. Seakan tak peduli, Lukas kembali merengek lebih manja. "Baby, hentikan suara menjijikan itu," Bella berucap jijik. "Baby, ayolah, aku ingin Ya, kita akan melakukannya," ucap Bella menatap Lukas serius. "Tapi setelah acara selesai," lanjut Bella membuat Lukas tersenyum lebar. "Aku mencintaimu, baby." Lukas memeluk Bella erat. Lepaskan, ini sesat, Lukas." Bella mendorong Lukas. Lukas langsung melepaskan pelukan. "Hehe, maafkan aku, baby. Aku sangat senang dan tak sabar," ucap Lukas dengan wajah cerahnya. "Idiot," maki Bella yang hanya dibalas senyuman kebahagiaan dari Lukas. Hehehe. Bersambung.